Salam, hari ini saya ingin menangani satu isu. Apakah umat Kristen lakukan jika nama Yesus dihina? Sebelum itu, jika Anda baru pertama kali menonton channel saya ini, sila tekan like, share, dan subscribe pada channel ini serta tekan lonceng notification supaya Anda tidak terlepas menonton video saya yang akan datang. Mari kita teruskan. Apakah yang umat Kristen lakukan apabila nama Yesus diejek atau dihina? Ialah, pertama, kita boleh bertindak balas dalam banyak cara yang berbeza, yang semuanya adalah berdasarkan kepada Alkitab. Pertama, kita boleh tunjukkan kasih dan pengampunan, seperti yang Yesus sendiri telah tunjukkan semasa disalib. Orang Kristen didorong untuk memaafkan mereka yang menyinggung perasaan mereka. Ini juga selaras dengan perintah untuk kasihilah musuhmu dalam Matius 5 ayat 44. Kedua, tetap teguh dalam iman. Orang Kristen harus berpegang teguh dalam iman mereka, walaupun ketika berhadapan dengan ejekan atau cemuhan. Seperti yang dinyatakan dalam Efesus 6 ayat 13, Sebab itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya apabila datang hari malapetaka, termasuk cemuhan dan hinaan, kamu dapat bertahan, dan setelah kamu melakukan segala sesuatu, berdirilah. Ketiga, berdoa untuk memahami, yaitu berdoa untuk mereka yang mengejek atau menghina nama Yesus. Ini boleh menjadi tindak balas yang sangat kuat. Seperti dalam Matius 5 ayat 44, Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Keempat, mendorong persepahaman dan dialog sesama. Orang Kristen boleh menggunakan contoh sedemikian sebagai peluang untuk melibatkan diri dalam dialog hormat tentang kepercayaan mereka, bertujuan untuk menjelaskan sebarang salah faham atau ketidakpahaman antara satu sama lain. Kelima, dipimpin melalui tauladan. Dengan menjalani ajaran Yesus dalam kehidupan mereka sendiri, orang Kristen boleh memberi contoh positif tentang iman mereka. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 12, "Hiduplah dengan baik di antara orang-orang kafir, sehingga walaupun mereka menuduh kamu melakukan kesalahan, mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan pada hari Ia mengunjungi kita." Saudara sedang penonton, ingat, adalah penting untuk bertindak balas dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan pengampunan, dan mencerminkan ajaran Kristus di dalam kehidupan kita. Seterusnya, saya teruskan dengan soalan, apakah tindakan kita terhadap mereka yang menghina nama Yesus? Nah, menunjukkan kasih sayang dan pengampunan terhadap mereka yang menghina nama Yesus boleh menjadi aspek yang mencabar, tetapi penting dalam iman kekristenan. Berikut adalah beberapa cara umat Kristen boleh melakukannya. Pertama, berdoa untuk mereka. Berdoa untuk mereka yang menunjukkan rasa tidak hormat boleh menjadi tindakan kasih sayang dan pengampunan yang kuat. Ini selaras dengan ajaran Yesus dalam Matius 5 yang kita baca tadi, "Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kedua, tunjukkan kebaikan. Dalam Roma 12 ayat 20, ia berkata, "Jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum." Menunjukkan kebaikan kepada mereka yang menghina nama Yesus boleh menjadi satu demonstrasi kuat tentang kasih kekristenan. Ketiga, melibatkan diri dalam dialog yang penuh hormat. Melibatkan diri dalam perbualan hormat tentang iman dan kepercayaan boleh membantu merapatkan jurang pemahaman. Ini adalah penting untuk mendekati perbualan ini dengan pikiran terbuka dan kesediaan untuk mendengar serta berbicara. Keempat, memaafkan. Memaafkan adalah prinsip utama di dalam gereja, di dalam agama Kristen.
Walaupun berhadapan dengan cemoohan atau rasa tidak hormat, umat Kristen digalakkan untuk saling mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni kita. Hal ini tercermin sekali lagi kita baca dalam Efesus 4:32. Hendaklah kamu baik hati dan penuh belas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kelima, dipimpin melalui teladan. Dengan hidup mengikut prinsip Kristen dan menunjukkan kasih sayang, pengampunan dan rasa hormat dalam kehidupan mereka sendiri, umat Kristen boleh memberikan satu contoh positif kepada orang lain. Ingat, ini bukan tentang mengubah kepercayaan seseorang, tetapi tentang menunjukkan kasih dan pengampunan yang menjadi pusat kepercayaan umat Kristen. Saudara, pada masa lain kali, jika ada orang yang menghina nama Kristus, inilah yang langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai umat Kristen pengikut Yesus yang penuh kasih. Shalom, Tuhan memberkati Anda.